Pernahkah kalian bertanya, dari manakah asal-usul bangsa kita berasal? Marilah kita menonton video ini agar kita mengetahui asal-usul bangsa kita. Empat teori tentang asal-usul bangsa kita. Apa saja sih teori-teorinya? Yang pertama, teori Yunan. Yunan berbeda dengan Yunani. Yunan merupakan wilayah di Cina bagian selatan. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Wilayah ini diduga merupakan asal-usul manusia modern di Asia Tenggara. Tokoh-tokoh pendukung teori Yunan antara lain adalah R. von Heinigelder, J.H. Sicker, J.R. Foster, J.R. Logon, Sangkot Marzuki, dan Muhammad Ali. Dasar yang memperkuat teori ini yaitu adanya hasil kebun kebudayaan berupa kapak. Kapak tua yang ditemukan di Nusantara ternyata memiliki kesamaan dengan kapak tua yang ditemukan di Asia Tengah. Selain itu, menurut teori ini, sebaran bangsa nenek moyang terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama merupakan ras Proto Melayu yang membawa kebudayaan Neolitikum. Gelombang kedua adalah ras Deutero Melayu yang membawa kebudayaan logam. Orang-orang ini dipercaya masuk ke Nusantara melalui hulu-hulu sungai besar di daratan Asia. Mereka cukup lama menetap di Dungso, Vietnam sebelum akhirnya menuju ke Kepulauan Nusantara menggunakan perahu bercadi. Menurut teori Yunan, bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang menggunakan bahasa Champa, atau bahasa yang kini digunakan di daerah Kamboja. Karena ditemukan banyaknya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Champa. Di antaranya adalah kesamaan istilah geografi, istilah binatang, dan nama alat perangku yang pernah digunakan. Teori Nusantara. Teori Nusantara mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan J. Crawford. Terus, apa yang menjadi dasar dari teori-teori ini? Menurut teori Nusantara, bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang tinggi. Pandangan ini didasari oleh hipotesis bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya yang sangat panjang. Kesimpulannya, bangsa Melayu berasal dan berkembang di wilayah Nusantara, bukan dari luar Nusantara. BTW, kalian masih ingat nggak pembahasan di episode sebelumnya mengenai manusia purba Indonesia tentang penemuan fosil Homo sologensis dan Homo wajakensis? Menurut teori ini, ada kemungkinan bahwa bangsa Melayu yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand. Menurut teori Nusantara, bangsa Melayu merupakan keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Tidak ditemukan fosil Homo solensis dan Homo wajakensis di wilayah Indochina. Sekaligus menyangga teori asal-usul sekaligus bangsa Indonesia yang berasal dari luar. Teori out of Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori out of Taiwan didukung oleh Harry Truman Simanjuntak, didasari oleh sejumlah argumentasi. Menurut teori ini, tidak adanya pola genetik yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di dataran Tiongkok. Pendekatan genetika dalam penyelusuran dalam asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosomo maupun DNA-nya. Dari hasil penelitian terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 suku yang berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memiliki kecocokan dengan bangsa Austronesia. Secara harfiah, Austronesia artinya Kepulauan Selatan. Yang dimaksud bangsa Austronesia dalam mencakup etnis-etnis yang berada di Taiwan, sebagian Asia Tenggara hingga Kepulauan Pasifik. Berdasarkan teori out of Taiwan, migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina bagian utara sekitar tahun 4.500 hingga 3.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, hingga tahun 2000 sebelum Masehi, manusia yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, kemudian terus menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, Austronesia, hingga ke Madagaskar. Dasar lain dari teori ini adalah dengan pendekatan linguistik atau pendekatan bahasa. Bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun bahasa Austronesia. Pada dasarnya, pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pulau penyebaran bahasanya.
Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasanya itu. Teori out of Africa. Teori out of Africa, Homo sapiens atau manusia modern yang ada di Indonesia bahkan sebagian besar dunia berasal dari daratan Afrika. Di Afrika lah jalur Homo sapiens dilahirkan dan sejak saat itu mereka keluar dari Afrika dalam berbagai gelombang migrasi, mendiami sudut-sudut dunia yang belum terjangkau sebelumnya. Bentuk-bentuk Homo sapiens awal di luar Afrika hanya dianggap sebagai spesies yang terpisah, kemudian punah. Adanya teori ini memang cukup membingungkan jika para ilmuwan tidak menjelaskannya dengan lengkap. Teori ini didasarkan pada kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Persebaran manusia dari Afrika ke seluruh dunia termasuk Indonesia terjadi di beberapa tahap yang berlangsung selama ratusan tahun, sehingga di daerah kita pada proses terjadi perubahan fisik akibat perbedaan lingkungan dari tempat asalnya. Teori out of Africa didukung oleh Max Ingman dan Herawati Sudoyo. Menurut teori ini, secara manusia sudah bermula sejak 72.000 tahun silam. Kala itu, sekelompok Homo sapiens dari Afrika berkelana ke bagian selatan, menanjung arah dan terus menuju ke arah timur, ke Kepulauan Nusantara. Sekian video materi dari kami ucapkan terima kasih. Dadah. Oh wow.